Hey guys, malam ini kami akan post laporan investor mingguan yang kedua bagi para anggota eksklusif dari Republik Rupiah kami. Mereka ini akan semua mendapatkan surat kabar lengkap dengan berbagai informasi nih. Informasi detail yang lengkap berisi gambaran kondisi pasar, laporan riset koin micin, isi portofolio kami, beserta penjelasan alasannya, dan juga mereka punya akses chat privat langsung dengan tim inti kami yang ada di Republik Rupiah untuk membahas berbagai hal kripto apapun lebih lanjut. Belum juga menyebutkan bahwa mereka juga akan mendapatkan komentar pasar yang akan kami beritahu setiap harinya, termasuk keputusan trading kami waktu beli atau jual koin tertentu di setiap harinya. Jadi ini tentu saja semua konten-konten eksklusif yang berharga. Tunggu apa lagi guys? Kalau kalian memang investor kripto yang serius ingin mendalami industri ini, ayo bergabung ke komunitas kami di Republik Rupiah dan jadi salah satu anggota pendiri RR. Jadi kalian pun juga dapat berkontribusi nyata ke dalam pengembangan teknologi kripto dan blockchain sehingga orang-orang dan masyarakat Indonesia bisa jadi lebih tahu tentang ini semua. Kalau belum tahu caranya gimana bergabung, kalian bisa tonton video yang sudah kami bikin tentang tutorial Discord. Kami akan jelaskan di sana penjelasannya lengkap dari awal sampai akhir caranya bagaimana. Oke, mari sekarang kita lanjut ke sesi Q&A. Pertanyaan yang pertama, masih kurang paham soal liquidity pool, provider, dan juga cara partisipasinya. Oke, kami akan jelaskan sedikit. Likuiditas itu dari bahasa Inggris liquid, artinya cair. Jadi ini berarti seberapa mudahnya suatu hal itu mengalir seperti air sungai. Nah, jika suatu aset disebut liquid, maka itu dapat mengalir mudah dalam artian mudah diperjualbelikan atau ditransfer. Tapi kalau suatu aset tidak liquid, contohnya seperti rumah, artinya susah dijual atau susah dibeli. Jadi likuiditas ini soal seberapa mudah suatu aset ditransfer, diperjualbelikan, atau diubah menjadi tunai. Sekarang kita lihat volume harian yang tinggi, itu artinya likuiditasnya bagus. Itu berarti koin tersebut sangat mudah diperjualbelikan. Begitupun sebaliknya kasusnya, kalau angka volume harian rendah, artinya likuiditasnya tidak bagus. Nah sekarang pertanyaannya, liquidity pool dan provider itu apaan? Ini berkaitan dengan sumber likuiditas tersebut. Jika kalian menggunakan Binance, maka sumber likuiditasnya itu berasal dari Binance sendiri. Karena mereka itu adalah sebuah exchange terpusat, jadi semua berasal dari sana. Sedangkan kalau exchange desentral seperti Uniswap, komunitas orang-orang seperti kita yang menggunakan, yang jadi pengguna, itulah yang menyediakan likuiditas. Jadi liquidity pool, artinya kolam likuiditas, itu berisi dana atau aset dari orang-orang seperti kita. Dengan menyediakan likuiditas tersebut, kalian disebut liquidity provider, yaitu di bahasa Indonesianya penyedia likuiditas. Jadi itulah liquidity pool dan liquidity provider. Sebagai liquidity provider kita itu singkatannya LP juga bisa disingkat, kalian menerima sebagian imbalan dari biaya transaksi. Jadi kesimpulannya, exchange desentral seperti Uniswap memiliki likuiditas yang disediakan oleh komunitas orang-orang biasa seperti kita. Sedangkan exchange terpusat seperti Binance itu mengandalkan sumber likuiditas yang berasal dari Binance mereka sendiri. Sekarang pertanyaan yang kedua, gimana cara jelasin ke teman biar yang mereka nyangkut-nyangkut itu pada nggak cut loss? Nah, kalian tinggal kasih tahu aja mereka, sebenarnya mereka itu belum kehilangan uang atau belum rugi selama mereka belum tukar koinnya balik ke mata uang fiat seperti rupiah. Jumlah kripto yang kalian pegang masih sama persis seperti waktu kalian beli, hanya saja nilainya turun. Kalau bulan lalu kalian beli setengah ETH, ya nilainya tetap turun sekarang, tapi jumlah kriptonya sama, masih sama tetap setengah ETH. Kalian nggak rugi atau nggak kehilangan uang, kalian tinggal hodl aja setengah ETH tersebut, tunggu sampai nilainya kembali naik ke titik yang sama, atau bahkan naik lebih tinggi. Jadi waktu kalian nanti jual kembali ke rupiah, kalian tidak kerugian modal awal kalian. Itulah kenapa biar kalian nggak terpaksa cut loss, kami selalu sarankan kalian untuk pakai uang dingin yang memang tidak dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu investasikan jumlah yang masuk akal aja, jangan berlebihan atau serakah. Dan terakhir, kalian perlu pastikan beli kripto yang berfundamental jelas. Jadi kalian nggak usah khawatir lagi kalau misalkan nilainya turun, kalian nggak perlu khawatir apakah akan kembali naik atau enggak, karena fundamentalnya jelas. Pertanyaan ketiga, gimana cara DeFi dapat keuntungan untuk membayar kita-kita hadiah yield dengan APR yang sangat tinggi? Ada dua sumber utama di mana DeFi bisa membayar kita imbalan ini. Yang pertama dari biaya trading dari orang yang menggunakan platform DeFi tersebut. Lalu yang kedua itu insentif dari platform itu sendiri yang memberi kalian token sebagai imbalan staking.
Jadi biasanya kalau platform DeFi itu baru, contohnya Synthetix tahun lalu waktu masih baru, sudah merencanakan di white paper mereka, jumlah supply tertentu dikhususkan untuk hadiah pengguna platform. Jadi ini dikhususkan untuk memberi kalian insentif untuk bisa dapat memakai aplikasi tersebut. Nah, selain dua sumber tadi, ada juga beberapa platform lain yang dapat punya sumber ketiga. Sumber ini berasal dari proyek-proyek baru yang mau meluncurkan proyek mereka di platform DeFi tertentu, misalkan di PancakeSwap atau di SushiSwap. Jadi dengan peluncuran proyek-proyek mereka tersebut di tempat sana, nah platform tersebut bisa membayar imbalan ke pengguna platform yang jadi tempatnya meluncur tadi. Pertanyaan keempat, kok bisa harga lahan virtual di Decentraland itu bisa sama dengan harga lahan di dunia nyata? Ya ini sama halnya dengan kalau kita bicarain soal setiap pasar. Pasar apapun lah, semuanya itu berhubungan dengan penawaran dan permintaan. Yaitu mempertimbangkan berapa banyak orang yang menginginkan suatu hal dan berapa banyak supply yang tersedia. Lahan-lahan virtual di Decentraland itu terbatas, dan orang-orang yang menginginkan itu sangat banyak, karena mereka berpikir di masa depan kita akan hidup di dunia yang lebih virtual, di mana mungkin orang-orang ingin bermain game secara virtual, mungkin orang-orang akan melakukan berbagai macam bisnis dari berbagai industri di sana secara virtual, dan juga hal-hal lainnya secara virtual bisa dilakukan di Decentraland. Jadi harga lahan yang mahal ini menunjukkan permintaan yang tinggi atas lahan-lahan di Decentraland yang terbatas. Pertanyaan kelima, apakah NFT hanya tren sesaat atau akan bertahan lama? Ini tergantung kita bicarain NFT dalam hal apa. Kalau kita bicarain soal teknologinya, pasti itu sesuatu yang bertahan lama, karena ada sangat banyak sekali kegunaannya untuk masa depan. Tetapi kalau NFT yang kita bicarakan itu soal lukisan seni NFT yang sangat-sangat mahal, yang bahkan harganya tidak masuk akal, kemungkinan itu hanya sensasi atau tren sesaat aja. Tapi kalau teknologi NFT, ya itu pasti akan bertahan lama untuk masa depan. Banyak sekali kegunaannya, contohnya seperti untuk tiket konser yang unik, yang bisa jadi memorabilia bagi kalian para pencinta artis tertentu atau para pencinta olahraga tertentu. Kemudian musik dan lagu-lagu atau album eksklusif musisi kalangan atas bisa juga jadi NFT yang eksklusif. Terus ada juga masih NFT untuk game, misalkan kalian punya skin yang edisi terbatas. Nah, masih banyak contoh kegunaan-kegunaan lain di dunia ini di mana teknologi NFT bisa berguna. NFT juga bisa berupa aset dunia nyata apapun yang berguna, seperti bahkan mobil atau rumah misalkan. Jadi, NFT sebagai teknologi itu bukan sekadar gambar atau lukisan seni yang dijual luar biasa mahal. Teknologi NFT itu bisa digunakan untuk menyatakan kepemilikan aset-aset dunia nyata apapun. By the way guys, kalau kita masih ngomongin soal NFT di sini, masih tersedia sedikit lebih dari 100 tempat bagi kalian untuk berhak mendapatkan NFT asli anggota pendiri Republik Rupiah. Untuk itu, kalian harus menjadi salah satu dari 250 anggota yang pertama mendaftar dan stay bersama kami selama minimum 3 bulan. Kalian perlu tahu ini bukan hanya sekedar NFT biasa yang kalian dapatkan terus udah didiemin gak ada gunanya. Bukan, ini adalah NFT spesial karena ini merupakan bentuk dukungan kalian kepada Republik Rupiah untuk bisa menjadi platform riset dan edukasi top di Indonesia. Kami ingin mampu bisa menghasilkan lebih banyak lagi konten-konten di YouTube, lebih banyak konten gratis di situs web juga, sembari sambil menyediakan lebih banyak konten eksklusif ke para anggota-anggota Republik Rupiah. Jadi dengan kalian menjadi anggota ini, kalian memungkinkan kami untuk bisa terus bertumbuh dan mempekerjakan lebih banyak staff untuk bisa membantu kami mewujud nyatakan visi semua ini. Sebagai bentuk terima kasih kami kepada anggota pendiri, siapapun yang memegang NFT spesial ini, kalian akan mendapatkan manfaat khusus. Kalian akan dapat manfaat ekstra, termasuk NFT ini akan memberikan kalian akses gratis ke events atau acara-acara yang akan kami adakan di masa depan. Terus bisa juga berfungsi sebagai tiket masuk gratis. NFT-nya juga akan memberi kalian diskon besar pada toko merchandise kami yang akan kami luncurkan segera. NFT ini juga akan memberikan kalian diskon-diskon lain yang kami punya dari berbagai perusahaan yang bermitra dengan kami. Juga termasuk nanti adanya airdrops, yaitu token-token gratis yang akan kami berikan ke kalian, jadi kalian perlu perhatikan bagian ini. Jadi jangan sampai ketinggalan guys, karena banyak sekali manfaatnya. NFT ini kalian masih punya waktu untuk mendaftar dan bergabung menjadi anggota pendiri RR dan dapatkan NFT spesial kalian. Kalian nggak tahu caranya gimana? Tonton tutorial Discord kami di channel ini. Linknya ada di deskripsi di bawah atau klik pop-up yang ada di kanan atas layar. Pertanyaan yang keenam, gimana cara staking ETH? Ada dua cara.
Cara yang pertama, kalian harus punya 32 ETH untuk menjadi sebuah node sendiri. Cara yang kedua adalah bergabung ke staking pool. Ini artinya kalian bisa menggunakan platform seperti Rocket Pool untuk bisa berkontribusi sedikit Ethereum, misalkan tidak punya 32, ke dalam staking pool itu. Di sana kalian bisa bergabung dengan orang lain untuk mengumpulkan syarat 32 ETH tadi untuk menjalankan node. Intinya kalau kalian punya 32 ETH, kalian bisa staking Ethereum dengan menjadi node sendiri, tetapi kalau punya kurang dari 32 ETH, kalian bisa bergabung dengan orang lain dalam staking pool tertentu untuk menjalankan node tersebut. Selain contoh Rocket Pool yang tadi, beberapa exchange juga ada kok menyediakan fitur-fitur staking pool juga di sana. Pertanyaan ketujuh, bahas bedanya ERC20 dan BEP20. Apakah sebuah token tidak bisa digunakan pada kedua jaringan tersebut? Pada dasarnya ERC20 dan BEP20 itu ya sama aja, karena BSC yaitu BEP20 adalah kloningan dari Ethereum yaitu ERC20. Jadi kodenya mungkin identik atau serupa. Nah, tetapi ada tentu perbedaan dan perlu ada penyesuaian bagi suatu token agar dapat digunakan di kedua jaringan ini. Sebenarnya ini adalah suatu topik yang sangat rumit dan berbau teknis. Jadi kami coba ulas sedikit singkat aja hari ini. Bagi suatu token agar dapat digunakan atau ditransfer antar jaringan yang berbeda, itu perlu melibatkan yang namanya wrapping. Wrapping itu bahasa Indonesianya perlu dibungkus. Jadi, semisal Bitcoin, agar dapat digunakan pada jaringan Ethereum, perlu di-wrap atau perlu dibungkus sesuai standar ERC20. Demikian juga halnya dengan menjadi wrap BTC. Itulah kenapa namanya WBTC di jaringan Ethereum. Teknisnya lagi ini bisa jadi lebih rumit soal penggunaan jembatan, soal penguncian token asli, pencetakan koin serupa di jaringan lain, dan lain sebagainya. Ini rumit. Pokoknya untuk lebih simpelnya video ini, ulasannya perlu kami beritahu lanjut lagi di kolom komentar kalau misalkan kalian ingin tahu lebih lanjut. Tapi kurang lebihnya seperti itu hari ini. Pertanyaan ke-8, admin mulai investasi kripto tahun berapa dan berapa kali mengalami bear market? Apa RR juga ada investasi lain selain kripto? Kami pertama tahu Bitcoin itu di tahun 2016, tapi baru pertama kali investasi di tahun 2017. Jadi kami mengalami bull market yang terjadi pada tahun-tahun itu. Terus sudah jelas waktu 2018 ada crash. Tapi kami nggak pernah meninggalkan kripto, nggak peduli yang terjadi waktu itu. Juga ada bull market kecil di tahun 2019, kemudian turun jadi datar dan tenang sedikit. Nah, lalu di tahun 2020, waktu pertama kali DeFi mulai dan menjadi populer, sampai akhirnya kita ada di titik sekarang ini di 2021 dan tetap percaya kuat dengan teknologi ini sampai masa depan. Apa kami investasi lain selain kripto? Iya, kami juga terlibat dengan investasi real estate atau properti. Dan sebelumnya juga sempat investasi ke saham, emas, dan perak juga. Beritahu kami aja guys di komentar di bawah kalau kalian mau kami coba bahas soal-soal investasi lain di aset tertentu selain dari kripto ini. Pertanyaan ke-9, apa benar BTC sedang berada di pola Wyckoff? Kenapa ini disebut teori? Kenapa teori itu disebut teori? Ya karena mereka memang hanya teori. Teori Wyckoff itu juga sama, itu pun begitu, hanya teori. Gak ada orang yang tahu dengan kepastian 100% apakah pasarnya akan naik atau turun. Kalau ada orang mengklaim mereka tuh bisa tahu arah selanjutnya, entah mereka tuh berbohong atau mereka sendiri terlibat dalam manipulasi pasarnya. Intinya guys, nggak ada orang yang tahu dan bisa meramal ke masa depan gimana pergerakan pasar itu selanjutnya. Namun, teori Wyckoff ini didasarkan pada psikologi dan matematika. Sejauh ini tampak seperti teori Wyckoff itu terbukti. Tetapi, perlu kalian ingat, coba aja kalau dipikir, kenapa nggak ada orang yang bicarain ini sebelumnya? Kenapa baru heboh sekarang tiba-tiba orang-orang entah dari mana langsung mulai cocok logi, langsung mikirin berusaha kaitkan ini dengan teori Wyckoff ke pasar kripto? Lah kalau memang ada orang yang jenius udah tahu teorinya dan mereka klaim bisa tahu apa yang terjadi selanjutnya, ya harusnya ini sudah menjadi topik bahasan jauh sebelum pasarnya terjadi sekarang ini. Kenapa baru heboh saat ini? Sayangnya orang-orang itu sering salah paham. Mereka menganggap analisis teknikal itu sebagai ilmu pasti yang sempurna, padahal sebenarnya tidak. Sekian dari kami hari ini guys, semoga jawaban kami cukup. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah bertanya dan memberikan pertanyaan di DM kami. Semoga ada lain waktu untuk bisa kami membahas lebih banyak dan lebih lanjut beberapa pertanyaan lain yang belum sempat terjawab. Jangan lupa juga untuk bergabung ke server Discord kami. Jadilah 250 anggota pertama RR kami sebagai bentuk dukungan kalian ke kami dan juga dukungan ke komunitas orang-orang Indonesia. Bagi yang belum tahu caranya, jangan khawatir karena kami sudah buatkan dan sediakan video tutorialnya Discord dan ini ada penjelasan cara mengakses konten eksklusif kami dari awal sampai akhir.
Terima kasih sudah menonton. Bagi kalian yang nonton ini dari awal sampai akhir, sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!